yang terkasih. Malam Pak Arthur. Malam Pak Arthur. Malam Pak Arthur. Malam Pak Gunung. Ya, kita sudah melewati hari ini ya, dari pagi hingga malam hari. Setelah melewati waktu beraktivitas dan quality time juga mungkin sama keluarga, kita akan menikmati acara persekutuan Pasutri dan diisi kembali bagaimana Tuhan melihat relasi kita perlu mengalami terus pembaharuan. Nah, kiranya di acara ini dengan Bapak Pendeta Gunung Maston, dengan topik yang diangkat adalah tempat kami melayani. Ini topik yang sangat menarik dan saya juga ingin tahu apa sih isinya yang akan diseringkan oleh Bapak Pendeta. Ya, kita akan mulai, kita akan dengar satu lagu. Adapun lagunya adalah Berbahagialah Tiap Rumah Tangga. Silakan. Bapak Ibu bisa ikut bernyanyi, kalau tahu lagunya silakan boleh bernyanyi juga. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serba tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Bahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiada lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau Ya, Bapak Ibu, kiranya
setiap rumah tangga bisa berbahagia oleh karena ada Tuhan di dalamnya. Dan kita akan melihat, sharing, dan mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Gunung Maston. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Gunung Maston. Baik, selamat malam saudara sekalian. Ya, mari kita doa dulu ya sebelum saya sharing firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau yang sudah memimpin kami di dalam hari-hari kami. Kami bersyukur kalau kami bisa sebentar berhenti dengan semua kegiatan kami, mengambil waktu untuk duduk diam, bersekutu bersama kami. Kami bersyukur juga karena kesempatan ini kami boleh sama-sama menggali firman Tuhan, merenungkannya, memikirkannya, berdiskusi bersama. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau yang mencerahkan hati kami, pikiran kami, pemahaman kami, sehingga kami bisa terus bertumbuh. Kalaupun kami memikirkan tentang keluarga, biarlah keluarga kami menjadi tempat kami melayani di Kau, menjadi tempat kami bertumbuh, menjadi tempat Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih Bapa, kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saudara, tema yang diberikan serial ya, saudara, yang sudah buat rumahku adalah gerejaku, tempat kami melayani, saudara ya. Di dalam membahas tema ini saya coba memikirkan 4 hal, saudara ya. Yang pertama itu kenapa gereja? Ya, rumahku adalah gerejaku. Nah, artinya kalaupun rumah kita anggap unit terkecil ya dari gereja kita, saya ingin menggali sedikit tentang kenapa kita bicara masalah gereja. Kemudian yang kedua adalah kenapa melayani, ya, sebagai seorang percaya. Yang ketiga, siapa yang melayani? Dan yang keempat tuh bagaimana melayani. Ya, nanti kalau ada saudara waktu kita bisa diskusi ya hal-hal yang saudara ingin gali lebih dalam, saudara ya. Nah, saudara, yang pertama saya ingin melihat kenapa gereja. Ya, di slide berikutnya, saudara ya, ini menjadi satu bagian dari poin ini, saudara ya. Saya membaca satu research, saudara ya, oleh Gallup ya, Gallup Research di Amerika, saudara ya. Saudara, riset ini nggak lama, belum lama, baru 2 tahun ya. Dikatakan begini laporannya, keanggotaan gereja ya turun 50% dalam 8 dekade terakhir. Ini adalah penurunan yang paling besar ya. Saudara, ini di Amerika, ya di Amerika, bukan Indonesia. Nah, keanggotaan gereja turun 50% ini pertama kali dalam 80 tahun, saudara ya. Berarti, nah dikatakan penyebab-penyebabnya kemungkinan besar itu setelah mereka melihat ya pandemik bisa jadi karena seluruh dunia mengalami ini, saudara ya. Politik ya, kemudian ada mass policy ya, yang di gereja mungkin banyak orang tertentu nggak terlalu suka ya. Kemudian vaksin policies ya, di sini sendiri saudara ya mungkin mendengar berita ya di Sydney, di Melbourne yang agak lebih ekstrim kerasnya ya, protes, demo ya, nggak suka pakai mask, nggak suka vaksin ya, mereka punya ideologi tertentu yang memang ada sebagian kelompok tertentu masyarakat yang demikian ya. Tapi ini di Amerika, saudara, orang-orang yang biasa bergereja, jadi turun 50% ya. Saya nggak tahu di Indonesia seperti apa. Ya, kalau kita mengatakan bahwa gereja itu adalah satu-satunya institusi di dalam dunia yang bertahan, saudara, yaitu gereja sebagai institusi, ya, gereja secara rohani tentunya kita jangan pikiran gereja secara gedung, saudara ya, tapi gereja yang diselamatkan Tuhan ya, yang oleh darahnya kita ditebus
Nah, gereja itu adalah the one institution in the world that will last, saudara, ya, yang tidak akan berakhir, yang terus menerus sampai kekekalan. Nah, saudara, kita melihat bahwa di tengah-tengah situasi seperti ini, di tengah-tengah keadaan pandemik seperti ini, ya, kita melihat, kalau saudara sering mendengarkan, ya, bahwa gereja yang sedang merosot secara volume kehadiran jemaat di gedung, tapi sekarang malahan volume kehadiran jemaat itu di rumah-rumah, betul nggak? Betul ya. Jadi saudara, kita melihat malahan seperti itu yang terjadi saat ini. Orang melihat segi yang lain, saudara, ya, segi positifnya. Karena apa? Kami sendiri ada satu hal, saudara, ya, keuntungan, ya, yang kami alami, ya. Kadang-kadang kita kejar-kejaran dengan anak-anak, ya. Anak kami ada 3, saudara, ya, 22, 20, 15. Saudara, mereka sudah punya kegiatan pribadi masing-masing. Saudara, sulit sekali mengambil waktu, ya, untuk kita saat teduh bersama, ya, family altar. Nah, puji Tuhan, saudara, ya, karena kita lockdown hampir 4 bulan terakhir lockdown, di situ malah kesempatan, ya, Tuhan berikan kita untuk membangun kembali family altar yang kita lakukan di rumah, ya. 1 minggu sekali kami mengadakannya, ya. Setelah kebaktian online selesai, ya, kita kemudian makan siang bersama. Setelah itu kita kumpul lagi, kemudian bikin lagi family altar dan sharing sama-sama. Jadi saudara, ada benefitnya, ya, ada keuntungannya yang kami alami di tengah-tengah pandemik, di tengah-tengah lockdown, malahan pemulihan di tengah-tengah kesulitan kami mengambil waktu untuk family altar malah terjadi. Saudara, mungkin kalau masih kita punya anak kecil, ya, itu masih mungkin lebih mudah karena kita tinggal ajak saja mereka, ya, untuk mendengarkan firman Tuhan kita sharing. Tapi kalau saudara mungkin kalau sudah punya remaja pemuda, saudara mungkin akan agak mengalami kesulitan, saudara, ya, untuk mengajak mereka family altar, ya, untuk sekian waktu secara rutin. Nah, saudara, rumah tangga, ya, bisa menjadi tempat gereja, ya, tanda petik, ya, walaupun saudara, gereja itu adalah institusi people, ya, walaupun 2 orang atau lebih Yesus ada di sana, tapi Tuhan mengatakan bahwa yang sangat eksplisit, saudara, tentang gereja, ya. Kenapa gereja itu penting kita perhatikan adalah bahwa di dalam Ibrani, ya, Ibrani 10:25, ya, Alkitab sendiri menegaskan pada kita supaya kita komitmen pada gereja. Oh, ini ada survei sebelumnya, ya. Ya. Teruskan aja, lewatin, nggak apa-apa, nanti itu bisa berikutnya. Ya, teruskan. Sudah lewat, ya. Nah, Ibrani ini, ya. Nah, di Ibrani ini tertulis sana, saya akan bacakan bagi kita, ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Saudara, ini yang paling eksplisit di dalam Alkitab yang menegaskan eklesia, ya. Pada waktu kita dipanggil keluar dari kegelapan, dari keberdosaan kita, kemudian menjadi satu gereja yang kudusan am, saudara, ya. Kemudian ada gereja lokal. Nah, di sini bicara cara gereja lokal. Ibrani 10:25, ya. Supaya apa? Supaya kita tetap bertumbuh di dalamnya, tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, ya. Yang seperti biasa beberapa orang, ya, kata Ibrani ini. Jadi saudara, di sini menegaskan kepada kita kenapa gereja lokal itu penting. Ya. Rumah tangga, ya, memang benar tempat kita bisa saling melayani, tapi rumah tangga kita mempersiapkan anak-anak kita, mempersiapkan suami kita, mempersiapkan istri kita
untuk melayani di mana? Di gereja lokal. Ada orang tertentu yang pelayanan mungkin di para church, ya. Para church itu yang bersama-sama, ya, dengan gereja seperti lembaga-lembaga Kristen, ya. Tetapi saudara, yang di-create sama Tuhan untuk tempat kita dibentuk, tempat kita bertumbuh bersama, ya, tempat kita mengalami Tuhan di dalam keluarga rohani, ya, gereja yang kudus itu adalah gereja, ya. Jadi itu menunjukkan pentingnya. Jadi saudara, jadikanlah. Jadi kalau kita melihat di sini, ya, Ibrani 10 ayat 25 ini, jadikanlah gereja lokal itu sebagai prioritas kita, saudara, ya, di dalam fellowship kita. Investasikanlah hidupmu di dalam gereja lokalmu. Melayanilah di gereja lokalmu, bertumbuh bersama di gereja lokalmu dengan orang-orang yang real. Nah, itu, ya. Jadi orang-orang yang ada di sana, ya. Itu gereja lokal, ya. Nah, saudara, ini penting. Ini pertanyaan pertama, ya, yang kita mau bahas, saudara, ya. Kenapa gereja lokal? Ya, kenapa gereja? Ya. Nah, yang kedua, saudara, ya, kenapa kita melayani? Saudara, Yesus sendiri mengajar kita, menegaskan kepada kita bahwa apa? Bukan hanya memerintahkan, saudara, ya, tetapi apa? Tetapi memberikan contoh. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kau perbuat kepadamu. Jadi, saudara, di bagian ini kita melihat Yesus selain dia memerintahkan untuk melayani, tapi juga aku memberikan kamu contoh teladan. Ya, kamu saling membasuh kakimu. Ini simbol pelayanan, saudara, ya. Jadi Yesus memberikan contoh kepada kita. Dalam Galatia 5 ayat 1 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain. Ya. Galatia ditulis kepada gereja Galatia, kepada orang-orang Kristen di Galatia, bukan kepada orang-orang kafir yang tidak percaya di Galatia, saudara, ya. Sehingga pada waktu Paulus mengatakan, layanilah seorang akan yang lain, saudara, ini bicara masalah di dalam gereja, kamu harus melayani satu dengan yang lain. Saudara, pada waktu kita bicara masalah pelayanan, ini penting sekali. Kenapa? Ini bukan bicara masalah saya suka melayani bagian ini, saya suka melayani, saya sebagai volunteer, saudara. Itu sebabnya pertanyaan ini penting, saudara, kita evaluasi dalam hati kita. Kenapa saya melayani? Oh, saya suka rela, saudara, ya. Bidang ini saya sukai, saudara, tapi kalau ini saya nggak suka, ya. Saudara, kalau tidak suka, ya saya tidak mau pelayanan, saudara, ya. Ada hal-hal, saudara, yang berbahaya di sini. Kenapa? Karena orang seringkali pelayanan itu karena seperti aktualisasi diri, ya, pelampiasan, dia punya hobi, saudara, ya. Pelayanan karena suka semata, ya. Sehingga pada waktu orang melayani karena suka semata, saudara, ini bahaya, karena ini bisa pada waktu terjadi konflik atau salib yang harus dia tanggung dalam pelayanan, saudara, ini orang-orang sepertinya akan gampang ngambek, saudara, ya. Gampang mundur. Karena dia bicara pelayanan, gue kan volunteer ya suka-suka dong, ya. Saudara, volunteer itu bukan suka-suka, betul nggak? Pelayanan itu bukan suka-suka. Pelayanan itu adalah bagaimana saya melayani Tuhan sebagai wujud karya Tuhan dalam hidup saya, dalam hati saya, yang saya tidak bisa stop. Sebagai ucapan syukur saya yang nggak bisa berhenti. Saudara, ini indah sekali pada waktu Yeremia, saudara, ya. Di dalam Yeremia 29, ada di situ, ada di slide, saudara, ya. Yeremia ini, saudara tahu, adalah
nabi yang menangis, saudara ya, nabi yang meratap. Ya, saudara tahu kitab ratapan itu adalah ditulis oleh Yeremia. Saudara, Yeremia ini dia dengan pergumulan yang begitu banyak di dalam pelayanan dia, sehingga apa, dia pingin meninggalkan pelayanannya. Nggak mau dah Tuhan, ya sudahlah cukup Tuhan. Saudara, di tengah-tengah keputusan seperti itu ya yang diambil oleh Yeremia, saudara ya, apa yang dikatakan Yeremia di sini? Ini luar biasa ya. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, tidak mau sharing kebenaran firman Tuhan, tidak mau melayani Tuhan, ya, aku mau berhenti melayani Tuhan. Cukup sampai di sini Tuhan. Itulah kalau saya paraphrase ya. Maka kata Yeremia, dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Terkurung dalam tulang-tulangku, aku berlelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Saudara, ini pelayanan, ini inner power, saudara ya. Ini bukan karena aku melayani dipuji orang, bukan. Ya, bahkan saudara pada waktu Yeremia dicela pun, saudara ya, dia dicela, dia disiksa, saudara, dia dimasukkan perigi, saudara, dia dianiaya, saudara ya, dan dia mengatakan sudah berhenti Tuhan, aku nggak mau lagi pelayanan. Yeremia mengatakan apa? Aku mau berhenti, tetapi apa? Di dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala. Tulang-tulangku itu, saudara ya, kata Yeremia, itu seperti menyala, ya. Dia berusaha menahannya tapi tidak bisa. Dan akhirnya dia teruskan pelayanan. Saudara, ini orang yang melayani volunteer, saudara. Harusnya punya hati yang demikian. Jadi pelayanan volunteer, iya, pada waktu apa? Ujian, cobaan, hinaan orang, pada waktu konflik terjadi, orang nggak suka kepada saya, ya, di dalam melayani Tuhan. Ini juga, saudara, penting sekali kita bentuk di tengah-tengah keluarga kita. Ya, sikap pelayanan demikian. Seringkali rumah kita tempat yang sangat nyaman, betul nggak? Ya, bagi anak kita. Mereka di rumah, mereka mungkin tidak pernah mengalami gesekan konflik di luar, atau mungkin juga di sekolah, saudara ya. Mereka adalah anak-anak baik, mungkin demikian, ya. Kita lupa mengajar mereka bahwa di realita, dalam dunia realita, dalam pelayanan, banyak sekali konflik, ya, banyak sekali tantangan, banyak sekali ujian, banyak sekali gesekan, ya, bahkan saudara ya, politik yang tidak sehat dalam dunia pelayanan itu pun ada, ya. Politik tidak bisa dihindarkan, saudara ya. Politik itu ada politik yang positif, saudara, ada politik yang negatif, saudara ya. Itu makanya gubernur kita sebelumnya, ya, jemaat kita sendiri mengatakan, gue belajar politik di gereja, dia bilang. Ya, karena apa? Karena memang di gereja itu, saudara, politik kan artinya strategi, saudara ya. Jadi strategi bagaimana kita bisa mengerjakan pelayanan kita lebih baik, ya. Nah, tetapi kalau negatif itu menjadi bahaya. Nah, di sini, saudara, bagaimana kita membangkitkan, menumbuhkan mental, ya, yang kuat kepada anak-anak kita pada waktu mereka akan siap masuk dalam pelayanan di gereja. Kita akan menemukan realita, ya. Nanti kita melihat pada poin berikutnya, siapa yang melayani, saudara ya. Tapi di bagian ini adalah poin yang akan saya sampaikan di bagian ini adalah bahwa kenapa kita melayani itu adalah karena inner power kita, ya. Jadi nggak peduli orang mau puji saya, oh aduh, khotbahmu luar biasa loh, waduh kamu pujiannya luar biasa loh, oh kamu pelayanannya luar biasa loh. Wah, kita sudah terbang melayang, udah lupa turun, saudara ya, ke darat lagi, ya. Kemudian pada waktu orang misalnya mengkritik kita sedikit saja, kita menjadi orang yang sangat rapuh, saudara ya. Saudara,
hati-hati ya, kita belajar untuk balance. Tidak usah terlalu melambung pada waktu dipuji orang, dan kita tidak perlu terlalu sakit hati pada waktu dihina orang, pada waktu disalah tafsir orang, pada waktu diomongin orang, pada waktu tidak disukai orang, pada waktu dikritik orang. Kita tidak perlu terlalu jatuh dan memikirkannya. Oh, saudara jangan salah mengerti saya bilang bukan berarti kita tidak menerima evaluasi. Penting sekali harus menerima evaluasi, ya, sebagai refleksi kita, saudara, secara pribadi untuk memperbaiki diri kita. Tetapi jangan sampai kita menjadi seorang yang terlalu dalam stres memikirkan kritikan orang, akhirnya kita tidak bangkit dan kita tidak tahan, saudara, menerima pujian orang. Kita terlalu tinggi melambung, ya, sehingga apa? Sehingga kita tidak lagi objektif dalam menilai diri kita. Tapi pada waktu kita belajar dari Yeremia, saudara, ya, Yeremia mengatakan bahwa yang menguji pelayanan saya bukan luar, bukan pujian, bukan kritikan, ya, tetapi apa? Tuhan sendiri yang memanggil saya dalam pelayanan, ya. Ini inner power yang perlu, ya. Kalau dipuji, kalau lupa orang muji kita, bisa ngambek pelayanan. Nah, ini bahaya, saudara, ya. Nah, saudara, kemudian yang saya ajak kita mau melihat adalah di dalam ayat nomor 3 sekarang, ya. Ya. Siapa yang melayani, ya? Siapa yang melayani? Saudara, anak-anak kami, ya, sejak usia 2 tahun, ya, semua satu persatu, ya, dari yang paling gede, pokoknya mereka masuk usia 2 tahun, kami mengajak, saya bersama istri saya mengajak mereka terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, ya. Pasti terima, saudara, ya. Masih anak 2 tahun, ya terima aja, gitu ya. Kemudian setelah 5 tahun kami konfirmasi, saudara, ya, iman mereka. Ya, setelah 5 tahun kami konfirmasi lagi, kamu ingat enggak, ya, dulu 2 tahun kamu terima Yesus, ya. Setelah 5 tahun kita konfirmasi, kita ingatkan lagi kamu terima Yesus, ada Yesus dalam hatimu, ya. Sehingga apa? Saudara, mereka siap masuk pada waktu sini, saudara, ya. Pada waktu pendetanya bertanya tentang konfirmasi iman, mereka sudah percaya kepada Yesus. Saudara, itu kalau anak-anak kita yang bertumbuh dalam iman Kristen. Tapi banyak anak-anak lain yang mungkin mereka udah gede baru percaya, saudara, ya. Atau mungkin mereka banyak yang KTP, ya, Kristennya, ya, tidak terlalu memahami, mengerti apa sih maksudnya lahir baru, saudara, ya. Apa artinya dilahirkan kembali? Saudara, itu aneh kalimat itu, bertanya itu, apa artinya dilahirkan kembali? Itu kalimat Tuhan Yesus, saudara, ya. Bahwa apa kamu sudah dilahirkan kembali, katanya kepada Nikodemus, ya. Itu bukan kalimat asing, tetapi itu karena seperti saya, gereja saya, ya, saya background HKBP. HKBP itu, saudara, tidak terlalu, ya, agak-agak aneh kalau mendengar istilah lahir baru. Karena apa? Ya mungkin Manado juga sama, saudara, ya. Dan suku-suku yang banyak Kristennya juga sama. Karena apa? Karena menganggap bahwa kamu lahir sudah Kristen. Ya, kamu lahir sudah Kristen. Apa yang mau dikonfirmasi, saudara, ya? Padahal keselamatan itu harus dikonfirmasi secara pribadi, saudara, ya. Sehingga apa? Gereja KBP juga, saudara, tidak ada bicara lahir baru. Saudara nggak tahu sekarang, ya. Dulu pada waktu saya, ya, bergereja, istilah lahir baru itu nggak ada, ya. Itu jadi aneh, malah dianggap, oh, lahir baru, oh, kamu Pentakosta, ya, kamu karismatik, ya, wah, lahir baru, saudara, ya. Padahal bukan, itu Alkitab, dan Alkitab mengatakan kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerjaan sorga. Saudara, itu penting sekali, dan itu harus ditekankan sama anak-anak kita, ya, sama jemaat. Nah, Efesus 2 ayat 10, saudara, ya, mengatakan apa? Mengatakan karena kita ini buatan Allah, bukan buatan papa mama kita. Ya, tanda petik, ya.
Kita ini buatan Allah. Artinya ini yang namanya lahir baru. Ya, istilah lain daripada lahir baru. Kita ini dibuat Allah di dalam siapa? Dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya, saudara, ayat ini mengatakan, Paulus mengatakan begini, setelah kamu memahami bahwa kamu itu ciptaan baru dalam Kristus, baru kamu melakukan pelayanan, baru kamu melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya. Jadi tidak terbalik, saudara ya. Seorang pelayanan, siapa saja boleh pelayanan. Oh, saudara enggak bisa ya. Itu enggak bisa, enggak boleh, saudara ya. Penting untuk mengkonfirmasi iman orang untuk pelayanan. Kita bukan butuh skill ya. Enggak, orang banyak yang skillful di luar sana, saudara ya, yang bisa main musik, yang suaranya bagus-bagus ya, pembawa acara bagus-bagus, sangat skillful dalam seluruh tugas pekerjaan mereka, orang-orang yang expert, saudara ya. Tapi kenapa Tuhan tidak pakai mereka? Ya. Karena pelayanan itu adalah untuk orang-orang yang memang di dalam gereja, ya, untuk orang-orang percaya. Nah, saudara, ini menjadi satu hal yang safe harusnya bagi saya dan saudara pada waktu kita punya anak, ya, kita bimbing mereka sudah percaya kepada Kristus. Artinya mereka sudah siap melayani Tuhan, ya, sudah siap karena dasar-dasar iman mereka kita sudah tanamkan di dalam Kristus. Nah, saudara, ini yang penting sekali ya, karena apa? Pelayanan itu harus dimulai dari hal yang rohani, saudara ya. Gereja harus dimulai dari hal yang rohani, ya. Pelayanan rohani, pelayanan yang dibaharui, bukan hanya aktivitas semata, rame semata, bukan, saudara ya. Saya masih teringat, saudara ya, gereja Jim Simbala, saudara ya, dalam bukunya nggak terlalu tebal, buku kecil, Fresh Wind, Fresh Fire, ya. Dia pendeta Brooklyn Tabernacle Church, ya, di Brooklyn. Saudara, dia mulai gereja itu dari 5-10 orang yang sudah reot-reot, saudara ya. Dia punya gedung, ya, dia punya tempat, tetapi dia memulainya dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang takut sama Tuhan. Pada waktu dia berkhotbah, saudara ya, di depan mimbar, ya, dia berhenti, saudara ya, berkhotbah. Dia sebelumnya berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan berbicara kepada jemaatnya pada waktu dia berkhotbah. Pertama kali dia berkhotbah di gereja itu, saudara ya. Saudara, pada waktu dia berhenti, dia nggak bisa ngomong, ya, pada waktu dia khotbah. Dia tidak tahu kenapa dia tidak bisa ngomong. Tetapi saudara, yang dia sampaikan adalah kebenaran firman Tuhan. Dia berhenti sebentar, kemudian dia ajak jemaatnya berdiam, ya, untuk berdoa secara pribadi. Dia tahu bahwa ini pekerjaan Roh Kudus. Saudara tahu, tiba-tiba seorang dari tempat duduk itu jalan ke arah mimbar, ya. Seorang bapak tiba-tiba dia berlutut, ya, di mimbar dan menangis, saudara ya. Si Jim Zimbala bingung, saudara, kenapa kamu nangis? Saudara, kemudian dia mengatakan, saya tidak akan melakukannya lagi, ya, saya tidak akan melakukannya lagi. Saudara, ternyata setelah dilayani, dia itu treasure-nya, ya, dia itu bendahara gereja. Dia bendahara gereja yang selalu setiap minggu mengambil uang gereja. Ya. Dan dia benar-benar mengatakan, saya mau bertobat, sungguh-sungguh saya mau bertobat. Mohon Tuhan berikan saya kesempatan lagi. Itu luar biasa ya. Orang itu bertobat dan Tuhan pakai setelah itu. Dan terjadi kebangunan rohani di gereja itu, saudara ya. Karena apa? Karena yang ditekankan oleh Jim Simbala adalah doa, ya, dan
dan kesungguhan hati dan rohani, ya benar-benar hal-hal yang rohani, ya. Jadi bukan bicara masalah kualitas quantity orang, kemampuan orang, kualitas skill dia, tidak, tapi bicara masalah hati engkau dibaharui pelayanan, siap masuk dalam pelayanan pada waktu engkau sudah diselamatkan, hatimu sungguh-sungguh takut sama Tuhan. Siapa yang melayani ini penting, saudara ya. Karena apa? Karena disitulah kita memulai sesuatu yang indah di dalam pelayanan. Walaupun pelayanan kita kecil, ya firman Tuhan mengatakan apa? Setia dalam perkara kecil. Orang yang setia dalam perkara kecil, saudara ya. Dalam Matius 25:21. Saudara, Tuhan akan memberikan perkara besar. Unik sekali ayat itu. Setia dalam perkara kecil, bukan perkara besar setia, perkara kecil. Ya, Tuhan menguji saya dan saudara bukan yang besar, bukan. Tuhan menguji saya saudara bukan gereja yang besar. Tuhan menguji saya dan saudara bukan proyek yang besar. Tuhan menguji saya dan saudara bukan dengan uang besar. Tuhan menguji saya dan saudara dengan uang kecil, dengan proyek kecil, dengan pelayanan kecil. Dan pada waktu Tuhan melihat saya dan saudara setia untuk itu, Tuhan siap memberikan yang besar. Amin, saudara. Itu prinsip melayani. Yang terakhir, saudara, yang keempat. Bagaimana melayani, saudara ya? Saudara, puji Tuhan karena Alkitab kita itu lengkap sekali, saudara ya, memberikan kepada kita petunjuk bahwa apa? Bahwa Tuhan itu memberikan berbagai karunia di gereja, ya. Dari berbagai-bagai jenis keluarga yang ada di gereja kita, Tuhan memberikan, ya. Saya tahu anak saya itu kurang lebih talentanya ini. Saudara tahu kurang lebih talenta anak-anak saudara ini. Suami saudara, istri saudara, saudara tahu ini kurang lebih talentanya. Dan itu yang indahnya apa? Karena Tuhan mau supaya apa? Kita mengerjakan sesuai dengan talenta kita. Right person in the right place, saudara ya. Itu adalah kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda. Kalau saudara memperhatikan Roma 12 ayat 4 sampai 8, saudara ya, itu dikatakan bahwa setiap orang itu punya karunia masing-masing dalam tubuh. Ya. Punya karunia masing-masing. Ada yang mengajar, ada yang konseling ya, ada yang melakukan hal-hal yang berbeda-beda, saudara ya. Semuanya punya bagian masing-masing, saudara ya. Selain karunia, saudara tahu bahwa apa? Talenta saudara dan saya punya, ya mungkin sekali ya kita punya talenta dan karunia itu saling tindih sebenarnya ya. Orang punya talenta itu kan bawaan lahir ya. Talenta itu orang yang tidak percaya juga punya talenta. Tapi karunia itu adalah orang Kristen ya. Tapi seringkali karunia saya dan saudara itu menunggangi talenta kita, apa yang kita punya di dalam talenta kita yang sudah Tuhan berikan. Berbeda-beda saudara talenta, anak-anak saudara berbeda-beda, punya talenta ini, punya talenta itu. Saudara bisa tempatkan di gereja seperti apa dalam pelayanan. Ya. Kualitas-kualitas yang lain saudara dikatakan adalah rendah hati. Ya. Rendah hati di dalam Kisah 20:19, Paulus jelas-jelas mengatakan di situ apa? Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Ya, itu harus kita puja sebagai orang percaya. Ya, sebagai yang mau melayani Tuhan, ajar anak kita, keluarga kita melayani dengan rendah hati. Ya, jauh dari kesombongan. Tuhan benci sombong, saudara ya. Jangankan Tuhan, saudara juga nggak suka ngomong dengan orang sombong, betul nggak? Ada nggak di sini yang suka ngomong sama orang sombong? Saudara langsung tahu, nggak mau, sombong banget dia, gua nggak mau ngomong sama dia deh. Ya, kita langsung alergi dan kita tahu siapa yang sombong ya, saudara tahu itu, dan tidak ada yang suka dengan orang yang sombong, apalagi Tuhan, saudara. Tuhan membenci orang yang congkak, itu dikatakan. Dan kita belajar contoh rendah hati dari siapa? Dari Yesus, betul nggak? Ya, Yesus itu humble himself, ya,
Jadi merendahkan dirinya sedemikian rupa ya sampai mati di kayu salib. Nah, saudara, itu spirit yang harus kita punya sebagai pelayan Tuhan. Ya. Spirit ini yang kita harus ajarkan kepada keluarga kita, kepada anak kita. Yang berikutnya adalah yang rajin, ya, rajin dan penuh roh. Ya, Roma 12 ayat 11 itu kalimatnya adalah janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Ya, janganlah kerajinanmu kendor, saudara ya. Jadi melayani itu harus rajin, saudara ya. Rajin itu berinisiatif, ya, proaktif, ya, nggak boleh kendor, ya. Ini berarti apa? Maksudnya nggak boleh kendor itu jangan turun, ya. Kenapa? Bukan bicara masalah kekuatan dari luar, karena di sini yang kalimat keduanya adalah biarlah rohmu menyala-nyala. Jadi, saudara, ada kekuatan dari dalam di sana, sama seperti Yeremia tadi. Rohmu menyala-nyala, ya, dan layanilah Tuhan, ya. Rohmu menyala-nyala, dengan roh yang menyala-nyala itu kita melayani Tuhan, ya, memberikan pelayanan kita dengan kesungguhan, dengan semangat sama Tuhan. Nah, saudara, kalau ya praktisnya, ya, kami sendiri, ya, di dalam keluarga apa yang kami lakukan, ya, yang kami dorong, encourage untuk anak kami, saudara ya. Sejak kecil kami mengajak mereka untuk melayani Tuhan. Ya, anak-anak kami itu suka nyanyi, ya, dari White Lily, ya, kita suruh mereka ikut White Lily, ya, main musik, ya. Sekarang anak kami suka main musik. Nah, sekarang juga bantu multimedia seperti ini, ya. Kemarin pada waktu lockdown, ya, anak kami digilir untuk untuk share yang seperti jadi host, jadi co-host segala macam. Saudara, kekuatan mereka itu apa? Ya, ini yang penting juga kita penting untuk ketahui. Kekuatan mereka dalam pelayanan. Anak kami memang suka menyanyi, ya, suka main musik, ya. Itu yang kami dorong mereka, ya. Tapi bukan berarti, saudara, kita tidak bisa meminta mereka untuk pelayanan lain, seperti nanti misalnya, ya, di Natal ini, ya, kami sudah memikirkan, ya, kami sedang membuat satu proyek sosial, gitu ya, untuk mencari tempat. Kan kami melayani di gereja Presbyterian, saudara ya. Nah, di Presbyterian Church itu ada tempat disabilities, ya, tempat orang-orang yang handicap lah, ya, cacat segala macam. Nah, jadi kami mencoba, ya. Jadi mencoba anak kami, ya, Tania sama ada satu teman yang lain untuk, nah, salah satu, ya, anak kami ini kami ingin latih untuk apa? Untuk dia berani ngomong sama orang lain, ya, bicara sama orang lain, ya, untuk menginisiasi, ya, mencari tahu, untuk ngobrol dengan orang lain, ya, percaya dirinya, ya. Kita harus berani memberikan peluang-peluang yang mungkin agak berbeda dengan yang mereka sukai. Jangan, ya, kami menekankan jangan kalian hanya mau melayani yang kalian suka. Apa yang kalian suka? Nyanyi. Apa yang kalian suka? Main musik, gitu ya. Apa yang kalian, oh iya, itu yang kalian suka. Oke, tetapi coba terima tantangan yang berbeda, gitu ya, terima tantangan yang berbeda, ya. Dan saya percaya seperti firman Tuhan, setiap perkara kecil Tuhan akan memperluas, ya, kita punya jangkauan, saudara ya. Nah, kami minta dia untuk melakukan itu, ya. Nah, itu salah satu contoh yang bisa saya sampaikan. Ya, ini yang saya bisa share, rekan-rekan sekalian. Ya, kalau ada yang mau respon silakan, ya. Kalau ada yang mau nambahkan, yang memberikan pengalaman yang kita bisa diskusikan, silakan.
Puji Tuhan, kalau nggak ada saya mau tutup dalam doa. Bentar Pak, masih ada tanya jawab. Silakan Pak Arthur. Diberi kesempatan buat yang mau tanya. Ya, maaf tadi soal audio saya terputus. Ya, Bapak Ibu, bagi ada yang mau bertanya, dipersilakan dari sharing firman yang dibagikan sama Pak Gunung Maston. Kalau saya ada yang mau saya tanyakan nih ke Pak Pendeta. Seperti apa sih ketika keluarga melayani dengan melimpah? Nah, apakah semuanya harus ikut melayani? Atau cukup salah satu keluarga saja yang melayani? Nah, jadi seperti apa, Pak Dev, penjelasannya? Mohon. Tadi apa kalimat pertamanya, Pak? Seperti apa? Melayani dengan melimpah. Oh, melimpah. Apakah itu semua harus dilakukan oleh semua anggota keluarga? Iya. Iya, prinsip rohaninya memang kita dipanggil untuk melayani Tuhan, ya. Jadi kami di gereja mencoba untuk menekankan seluruh yang datang ke gereja bukan spectator, ya, tetapi mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan, ya. Jadi doer, ya. Jadi mereka pelayan-pelayan Tuhan. Sebenarnya sama, saudara, ya. Kita harus tekankan ini di rumah, ya. Ada memang orang-orang yang membutuhkan 10 kilo power untuk mendorong orang pelayanan. Ada yang membutuhkan 200 kilo, Pak. Ya, jadi butuh effort yang lebih kuat untuk mendorong istri atau suami atau anak-anak untuk melayani, untuk terlibat di dalam hal ini, ya. Hal itu, ya. Apalagi kalau yang tadi saya katakan, yang dia tidak suka, ya. Tetapi kita memberikan dia challenge, ya, tantangan untuk dia bertumbuh di sana, ya. Supaya apa? Supaya kita memberikan wawasan, ya, bahwa apa? Pelayanan itu bukan hanya yang kamu suka sebenarnya, ya. Jadi pelayanan itu bukan hanya yang kamu suka, tapi pelayanan itu adalah seluruhnya, holistik dalam pelayanan. Dan bagian-bagian tertentu kan bisa belajar. Benar, saudara, ya, the right person in the right place itu betul, tetapi ada waktu-waktunya kita diizinkan Tuhan masuk dalam satu keadaan yang kita nggak suka, ya. Dan itu sebenarnya membentuk mental dewasa, ya, rohani kita di hadapan Tuhan. Nah, kalau tadi kembali ke pertanyaan, apakah semua, ya, harus terlibat dalam pelayanan? Idealnya begitu, Pak. Ya, tetapi yang tadi effort yang kita berikan kepada si A dan si B belum tentu sama. Ya, ada orang, ya, anak kami 3 orang yang tadi saya sebutkan, yang satu itu jauh lebih mudah kita mengajak pelayanan. Ya, jauh lebih mudah kita meminta dia dalam pelayanan. Ya, lebih ringan tangan. Dan memang kasihannya, saudara, anak-anak yang ringan tangan ini yang jadi sasaran kita suruh terus, bro, ya. Karena dia ringan tangan, saudara, ya, itu jadi sasaran terus sama dia. Sehingga apa, dia sampai mengeluh, kok saya melulu sih, papi? Kok saya melulu sih, mami? Itu bilang. Ya, karena dia ringan tangan, jadi kita lebih mudah suruh dia. Nah, itu memang ada satu hal yang kita harus seimbangkan, saudara, ya. Ya, ada orang-orang yang berat, tapi nggak apa-apa, kita harus sabar, saudara, ya, mendorong dia untuk pelayanan. Jangan sampai biarkan dia tidak melayani, ya. Saya ingat banget, ya, mungkin ini agak berbeda konteksnya. Pendeta Paul Gunadi pernah ngomong begini, ingatkan terus orang akan firman Tuhan, ya. Nasihati, ingatkan.
walaupun dia tidak suka. Dinasehati aja nggak mau dengar, apalagi nggak dinasehati. Sudah nangkap poinnya ya. Orang-orang ini diberitahu aja nggak mau melayani, apalagi nggak diberitahu. Dia akan tetap di comfort zone-nya. Dia akan diem, ya. Apalagi kalau saudara tahu tipe-tipe pribadi seseorang yang flematik misalnya. Yang flematik ini kita harus dorong, ya. Jadi orang-orang yang memang punya temperamen khusus ini kita harus dorong, bukan berarti sebenarnya dia malas, bukan, tetapi mungkin dia belum menemukan mood-nya, dan pada waktu orang dorong dia akan maju, saudara ya, lebih semangat. Ya itu kira-kira yang saya bisa kasih inputan ya, Pak Arthur ya. Ada yang lain boleh tambahkan ya, Bu Lora, Pak Tatang, silakan. Atau yang lain? Ya, saya mau tanya, Pak. Ya, Pak. Tadi kan kata Pak Gunung, kita melayani keluarga kan harus bersama-sama ya. Kayak misalkan kalau di keluarga saya, kalau saya kan pengennya pelayanan ya bersama-sama ya, seperti dengan anak-anak, istri. Nah, contohnya misalkan kita bikin persembahan pujian deh, persembahan pujian. Cuman saya kan tahu ya, anak-anak saya itu kan nggak suka nyanyi. Nah, kebanyakan itu jadi mereka jadi terpaksa gitu, Pak. Karena saya tahu mereka memang nggak punya talenta menyanyi ya, jadi ya saya maksa baru mereka harus ikutkan supaya bareng-bareng kan ya. Nah, itu apakah kelak ada efeknya buat mereka ya? Kan secara kita paksa terus gitu. Iya, iya, iya. Iya. Itu sih, Pak. Baik, memaksa ya yang dia tidak suka ini kan ya. Iya, bukan Iya. talentanya dia lah ya. Ceritanya bukan talentanya Iya. dia lah. Betul, bukan talentanya dia, benar. Jadi dia ada talenta lain berarti kan ya, Pak ya? Ada ya. Talentanya Iya. kan kalau yang cewek itu menggambar, suka menggambar. Gitu. Oh, berarti seni juga sebenarnya ya? Kalau yang cowok lebih ke ini sih, dia suka robotik, jadi bikin Lego gitu-gitu. Iya, iya, iya. Iya, memang effort yang kita usahakan untuk orang-orang yang berbeda talenta dengan menyanyi ya, tampil di depan ya. Ada juga mungkin orang yang nggak terlalu suka tampil di depan ya. Iya, benar. Dan kan kalau misalkan kan saya suka jadi loser sekolah minggu juga ya. Nah, itu beberapa kali juga saya ajak mereka supaya mereka terlibat juga. Maksudnya terlibat pelayanan gitu. Nah, itu kadang mereka, ya saya paksa, sedikit saya paksa. Kemudian sometimes itu saya kasih iming-iming gitu loh. Itu gimana ya, kalau enggak mereka nggak mau ikut sih. Jadi kadang ya mereka maunya apa ya saya turutin gitu. Iya, iming-iming nggak apa-apa, Pak. Reward, Pak. Nggak apa-apa ya, reward ya. Iya, jadi reward itu kan penghargaan kita sama dia ya. Ya. Dia mau melayani ya. Memaksa seseorang anggota keluarga kita untuk melayani, ya mungkin kita bisa memberikan alasan ya, bisa memberikan penjelasan. Ini usianya berapa, Pak? Usianya 10 dan 9 ya. 9 dan 10, Pak. 11 dan 10, sorry Pak, 11 dan 10. Ya, bertambah 1 11 tahun. dan 10 ya. Jadi sudah bertambah 1 tahun, lupa. Iya, gara-gara lockdown itu Pak biasanya, Pak. Iya. Iya. Biasanya Nah, memang istri saya mau sampaikan. biasanya memang di usia seperti itu. Suara volume. Oh, sorry. Volume. Di mute dulu dah. Oke. Dinyalain lagi.
Bisa dicoba lagi, Bu. Di audionya di open, masih di mute. Masih ke mute, Bu Livin. Nah, masih ke mute. Bu Livin masih ke mute. Oh, Mungkin tetap ini kali, tetap dubbing. Ya, coba Bu Livin coba ngomong. Ya. Oh, soalnya kami tuh cukup berdekatan, jadi Iya, berdekatan ada echo. feedback Ya, jadinya. feedback. Kedengeran kah? Sudah. ya, jelas, jelas. Silakan, Bu. Jelas. Ya, kedengeran ya? Dengaran. Ya, jadi kalau memang pengalaman kami sih anak-anak waktu di usia kecil seperti itu tidak semua juga kami begitu mudah untuk mengajak mereka untuk melayani. Khususnya saya punya anak yang kedua itu sekalipun mereka itu memang senang menyanyi ya, suara mereka bagus-bagus, artinya bisa menyanyi, punya talenta itu, tetapi pada waktu mereka kecil, mereka itu bukan anak-anak yang suka tampil di depan. Jadi bukan anak-anak yang suka gampang untuk diajak untuk tampil di depan. Kecuali anakku yang paling kecil yang terakhir itu memang dia lebih seneng untuk tampil di depan. Tetapi anakku yang pertama dan kedua enggak terlalu suka. Tetapi mereka dari kecil karena kami latih untuk main musik. Jadi kadangkala dari tempat mereka belajar musik, mereka harus ada performance. Nah, tetapi intinya di gereja itu, nah ini yang dikatakan tadi bahwa gereja itu kadangkala Tuhan pakai untuk mempersiapkan mereka menjadi satu wadah untuk memperlengkapi mereka untuk melayani. Jadi kami tuh membawa mereka untuk ikut White Lily. Jadi pada waktu mereka ikut White Lily itu kemudian menolong mereka untuk bisa melayani, berani untuk tampil di depan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kecenderungan yang terjadi adalah bukan kami yang mengajak mereka untuk melayani. Jadi bukan kami orang tua, tetapi saya sama suami itu lebih mempercayakan kepada guru-guru sekolah minggu. Sampai mereka sudah sedewasa ini pun, kalau misalnya ada pelayanan apapun, saya lebih mempercayakan kepada pemimpin-pemimpin rohani mereka di area mereka. Jadi misalnya sekarang ini mereka sudah youth gitu ya. Jadi saya akan ngomong, kalau mereka ngomong ke saya misalnya, oh minta tolong dong anak-anak untuk pelayanan. Saya katakan bahwa kalian yang mesti approach mereka untuk melayani. Jadi kadangkala saya mengalami bahwa sebagai orang tua untuk mengajak anak-anak untuk melayani, kita perlu untuk benar-benar juga memberikan ruang kepada pemimpin-pemimpin rohani kita di gereja atau pembina-pembina rohani anak-anak kita yang kita bawa untuk mereka kita benar-benar percayakan mereka untuk melayani di situ gitu. Maksudnya untuk memberikan kesempatan kepada pemimpin-pemimpin itu atau pembina-pembina mereka untuk menjadi bagian untuk membimbing anak-anak kita di dalam mereka melayani. Jadi sebenarnya lebih ke arah kita orang tua untuk mengajak mereka melayani itu sebenarnya kami tuh di rumah hanya lebih banyak untuk memberikan mereka konsep, memberikan mereka firman Tuhan, tetapi untuk secara praktisnya itu hampir sebagian besar adalah pembina-pembina rohani mereka. Jadi misalnya guru sekolah minggunya, terus pada waktu mereka di youth adalah contohnya misalnya setelah mereka remaja pada waktu masih di Indonesia ada mereka bisa main musik, itu juga yang minta bukan kita yang kemudian ayo yuk kita kalian main musik enggak, saya enggak pernah demikian, tetapi lebih ke arah pemimpin di gereja
misalnya anak-anak youth itu yang kemudian mengajak. Itu pun berlaku sampai sekarang ini di sini. Pada waktu kami sempat Tuhan percayakan pelayanan yang ada di Tangerang, di gereja yang lebih kecil pun sama. Jadi tetap sekali lagi kalau ada apa-apa saya selalu ajarkan kepada pemimpin-pemimpin yang ada di gereja kami, pemimpin KTB-nya atau apa, saya bilang kalian yang harus mengajak mereka untuk melayani. Kami sebagai orang tua itu mempersiapkan mereka secara rohani untuk mereka tahu apa itu arti pelayanan. Tetapi secara praktis, kalian mau minta mereka mau melayani apapun, silakan. Mau jadi tukang cleaner di gereja pun silakan. Tetapi itu adalah area pemimpin rohani. Nah, jadi tambahan dari saya adalah, dari bagian ini adalah, bagaimana mengajarkan juga anak-anak itu, kita orang tua tuh juga harus percayakan di dalam satu gereja itu kan community gereja. Jadi di dalam gereja itu anak-anak, kalau kita sudah bicara tentang anak-anak itu jangan terlalu terpaku kepada harus bersama kita untuk melayani. Tetapi mereka punya areanya masing-masing yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka, talenta yang Tuhan sudah kasih sama mereka. Jadi jangan kita memaksakan untuk sesuatu yang maunya kita, tetapi Tuhan akan menuntun mereka melalui siapa? Melalui orang-orang yang ada di gereja yang Tuhan juga pakai untuk menjadi bagian untuk membawa mereka bertumbuh di dalam melayani bagi pekerjaan Tuhan. Jadi itu yang ada, itu yang menjadi pengalaman kami. Itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Ibu Livin. Ya, terima kasih. Luar biasa sharingnya, memberkati untuk saya juga. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada yang mau bertanya. Kayaknya 2 pertanyaan saja udah banyak berkatnya. Saya tidak bertanya ya, tapi saya sebelumnya terima kasih ke Pak Gunung yang sudah menyampaikan webinar malam ini, karena memang ini baik sekali ya, karena bukan hanya membahas soal bagaimana melayani di lingkungan yang kecil, dalam hal ini keluarga, tetapi juga kita bisa mengerti prinsip dan dasar yang kemudian itu bisa kita pakai untuk pelayanan kita di gereja. Nah, yang saya mau sedikit garis bawahi, jadi saya tidak menambahkan sebenarnya, dari apa yang disampaikan itu sudah baik. Saya cuma ingin menggarisbawahi yang waktu Pak Gunung menyampaikan yang Yohanes 13 ayat 14, di situ kan dikatakan bahwa jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Nah, ini dalam konteks kita berumah tangga, ini mungkin perlu sekali menjadi penekanan buat kita bahwa ketika bicara soal melayani, Tuhan adalah pemimpin dari segala, ya. Dia adalah guru, dia adalah Tuhan, dia adalah raja, dia adalah Allah. Tapi dia ketika datang ke dunia, dia memberi teladan. Teladan apa? Yaitu merendahkan hati dengan melayani. Nah, saya pikir ini penting sekali untuk menjadi perlu digarisbawahi oleh kita semua, khususnya untuk pemimpin-pemimpin keluarga, ya, yaitu para bapak-bapak, begitu ya. Para bapak-bapak sebagai pemimpin rohani, sebagai imam, sebagai kepala, untuk memberi teladan kepada keluarga, sehingga ketika pemimpin keluarga, imam yang Tuhan percayakan, yaitu bapak-bapak, mereka memberi teladan di dalam melayani, maka ketika kita melihat istri dan anak-anak kita tidak terlalu punya concern di dalam hal melayani, bapak-bapak punya sedikit ini begitu ya, untuk memberikan dorongan, nasihat untuk supaya mengajak keluarga melayani. Tapi kalau bapak-bapaknya sendiri tidak memberi, sepertinya tidak tidak yang tadi ada di poin yang terakhir yang tadi Pak Gunung sampaikan juga, bahwa kalau bapak-bapaknya aja nggak punya roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, bagaimana bisa merangkul, membawa
istri dan anak-anak untuk melayani Tuhan. Jadi ini penting sekali di dalam konteks kita, karena ini Pak Sutri, keluarga. Jadi ayat yang disampaikan tadi oleh Pak Gunung itu baik sekali, bahwa mungkin ini bisa jadi ayat hafalan buat kita juga, bahwa betapa pentingnya ketika kita bicara soal melayani, kita bukan melihat siapa-siapa, bukan melihat hamba Tuhan, bukan melihat gembala, bukan melihat siapapun, tapi kita punya peran masing-masing, yaitu sebagai keluarga, di mana kita punya tanggung jawab, khususnya yang bapak-bapak ya, di mana kita punya istri dan anak-anak yang Tuhan percayakan untuk kita pimpin di dalam lingkup yang kecil. Sehingga kemudian itu akan berdampak. Nah, tadi yang dibilang juga poin, ketika kita setia kepada perkara kecil, maka Allah akan mempercayakan perkara yang lebih besar. Ketika kita setia kepada pelayanan kecil yang Tuhan berikan, yaitu lingkup yang lebih kecil di dalam keluarga, maka Allah akan mempercayakan kita pelayanan yang lebih besar, yaitu di lingkup yang lebih besar, yaitu di gereja. Itu ya yang saya ingin garis bawahi, poin-poin yang tadi disampaikan Pak Gunung sangat baik sekali, dan itu membekali kita semua. Mungkin yang lain atau Pak Tatang mau menyampaikan sesuatu, silakan. Silakan Pak Tatang. Kebetulan saya dikasih kesempatan, saya mungkin bertanya dan juga mungkin jadi topik diskusi juga untuk kita ya. Melayani itu kan artinya kita melakukan sesuatu bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk orang lain, sesama kita, khususnya untuk Tuhan gitu ya. Artinya mungkin sama seperti panggilan Tuhan, siapa yang ikut aku, dia harus menyangkal diri. Menyangkal diri artinya fokusnya bukan lagi untuk diri, tapi untuk keluar dari diri kita. Ini berbicara tentang ego gitu ya, berbicara tentang ego. Ketika seorang sulit untuk melayani atau tidak mau, apa yang menjadi fokusnya? Karena dia malu, atau dia nggak bisa, atau karena hal yang lain. Nah, untuk melatih ini di dalam keluarga kan anak-anak seringkali malu, seringkali nggak bisa, atau ada orang-orang yang memang lebih nyaman dengan comfort zone-nya sendiri, atau dengan hal yang lain. Mungkin dari Pak Gunung atau dari rekan-rekan yang lain ada pandangan nggak, ada inputan nggak untuk hal-hal seperti ini, khususnya baik di dalam keluarga, di dalam gereja. Tambah satu hal lagi, boleh tambah satu hal lagi ya. Beberapa waktu ini satu trending topik yang banyak berseliweran di sosmed adalah tentang Satpam BCA, karena berhubungan dengan protes masyarakat tentang kepolisian gitu ya. Percuma lapor polisi katanya. Nah, salah satu adalah mereka membandingkan polisi dengan Satpam BCA. Kenapa? Karena Satpam BCA ini menjadi frontliner yang sangat luar biasa. Image Satpam yang serem gitu ya, itu lumer oleh keramahan Satpam BCA dan sebagainya. Karena itu saya sempat baca juga satu artikel bagaimana pimpinan BCA merespon tanggapan masyarakat ini. Nah, dia hanya mengatakan bahwa ini apa yang dilakukan oleh Satpam BCA adalah sebenarnya bisa dilakukan oleh satpam-satpam yang lain di perusahaan yang lain. Itu semua bisa dilatih gitu ya. Ini bagian daripada pelayanan, karena saya pun pernah menjadi bagian dari BCA dan juga pernah dilatih bagaimana service quality atau pelayanan yang prima. Nah, ini menjadi satu bagian yang tertanam juga gitu ya. Nah, bagaimana ini bisa menjadi satu hal yang dilatih gitu ya. Kalau kita melayani yang terbaik, melayani bukan hanya untuk kepentingan diri gitu ya, menjadi satu prestasi, tetapi juga ini ada fokus gitu, fokus untuk hal yang lain, apalagi di dalam pelayanan kita sebagai orang percaya. Nah, mungkin ini salah satu yang saya angkat sebagai topik diskusi. Terima kasih. Ya, saya coba ya. Yang tadi yang pertama, bagaimana mendorong orang yang agak rada pasif atau malu atau ini ya, atau sungkan pelayanan. Atau egois juga.
atau egois juga ya. Eh, Iya betul. Mungkin juga egoisnya itu karena dia tidak mengerti arti pelayanan ya. Bisa jadi begitu. Eh, Ya ini sebenarnya yang dikatakan dalam Efesus ya. Di Efesus mengatakan bahwa Tuhan memberikan pengajar-pengajar ya di gereja untuk memperlengkapi ya tubuh Kristus ya untuk melayani Tuhan. Jadi sebenarnya memang tugas gereja ya. Tugas gereja ini secara prinsip dulu lah kita ngomong ya, secara prinsip bahwa tugas gereja adalah memperlengkapi jemaatnya untuk bisa melayani Tuhan dengan benar. Ya, secara teknis strategi, cara, ya itu lain lagi ceritanya. Tetapi prinsip ini yang kita harus memahami, yang harus kita yakini bersama bahwa kalau jemaat ya tidak terlibat dalam pelayanan, kalau satu keluarga tidak terlibat dalam pelayanan, mungkin dia tidak pernah diajak ya oleh gereja untuk melayani Tuhan. Yang kedua, mungkin pernah diajak tetapi nggak mau. Betul ya? Nggak mau karena yang tadi itu ada alasan egois, ada alasan malas, ada alasan nggak punya talenta untuk itu ya. Tetapi saudara, di dalam poin sampai di sini ya, ini akan semakin sulit kita mengajak jemaat, betul nggak? Akan semakin berat ya. Tetapi di situ yang kembali kita harus punya seni ya, mendekati approach ya. Tentunya mendoakan ya. Kita sebelum mengajak mereka, kita harus punya strategi berdoa dulu secara rohani ya, sampai pada waktu kita bertemu dengan dia, kita sharing sama dia bahwa kita ada punya kerinduan mengajak dia untuk terlibat dalam pelayanan. Itu menjadi pekerjaan Tuhan ya. Faktanya bahwa memang ya itu dalam survei dikatakan ya 20-40% ya jemaat itu tidak pelayanan. Ya. Kalau kita sudah bisa mencapai saja 60%, seluruh jemaat ya 100 misalnya ya, 60 orang ya pelayanan, itu sudah luar biasa Saudara ya. Di dalam survei rata-rata dikatakan 20-40% jemaat itu pasif. Ya. Mereka hanya datang ke gereja, duduk, syukur-syukur ikut fellowship, ya tea time atau apa, ya pulang langsung, ya. Kita mau ngajak juga susahnya setengah mati, ya. Mau suruh stay sebentar kita ngobrol, ya. Itu kayaknya hampir seluruh gereja kita temukan di Indonesia kayak di sini kayak, saudara ya, sama ya, bahwa tidak seluruhnya jemaat akan terlibat dalam pelayanan. Walaupun saudara ya, kalau Rick Warren bilang kan, usahakan tetap ya semua terlibat dalam pelayanan. Ya memang kita tetap usahakan, tapi ada tetap orang-orang tertentu yang memang butuh ekstra ya grace ya, ERC, ekstra apa itu, extra required grace kalau nggak salah istilahnya Rick Warren ya, ERC ya. Nah itu memang tugas kita ya. Kalau nanti silakan tambahin yang lain ya. Kalau ada yang lain. Nah yang kedua tadi ya memang kita harus belajar sama BCA ya. Ya BCA itu luar biasa menurut saya satpamnya. Satpamnya masuk aja. Kita 3 kali masuk, 3 kali selamat pagiin sama dia ya. Keluar BCA belajar dari gereja Pak Gunung. Tadi. Betul, dibukain pintu, proaktif banget ya, kasih flyer segala macam ya. Asar kita aja nggak seperti itu ya. Jadi ya silakan yang lain mau tambahin. Ya, Bu Livin mau tambahin. Nah, kalau saya mau tambahkan yang ini. Sebelum ngomong saya harus matikan dulu sini. Oke. Jadi ketika kita bicara tentang bagaimana mengajak jemaat untuk mereka terlibat secara aktif, secara menyeluruh, kita juga harus sadar kepada pemimpin-pemimpin gereja
atau kepada aktivis-aktivis gereja yang sudah dipercayakan Tuhan untuk memimpin area-area tertentu di dalam gereja, kita sadar kecenderungan yang terjadi kepada kita adalah kepada pemimpin gereja, kita mengajak orang, kadangkala kita mengajak orang, kita itu cara melihat orang-orang untuk kita ajak untuk melayani, ini kecenderungan ya, ini kecenderungan, tapi tidak semua. Kita mengajak orang, kita melihat itu dengan apa? Dengan skill-nya, dengan kemampuan dia, gitu ya. Kita lebih cenderung lihat, oh kayaknya saya berikan contoh seperti ini. Misalnya ya, ada orang yang kita lihat, oh dia seneng sama anak-anak gitu ya, dia seneng sama anak-anak, maka kita akan ajak dia untuk apa? Pelayanan sekolah minggu. Saya ingat sekali pada waktu saya menjadi pembina sekolah minggu gitu ya. Pada waktu saya pembina sekolah minggu, setiap orang yang akan mau ikut terlibat di dalam pelayanan sekolah minggu, kami ajak untuk ikut pelayanan sekolah minggu. Tetapi pada waktu diajak, banyak sekali rekan-rekan yang saling mengajak itu, ayo ikut-ikut, kamu kan senang anak-anak, kamu senang anak-anak. Saudara, di sini yang menjadi problem adalah karena kita senang dengan anak-anak gitu ya. Tetapi kita tidak sampai kepada kedalaman dari arti dari pelayanan sekolah minggu itu sendiri. Jadi kenapa saya mau melayani sekolah minggu? Karena saya senang anak-anak. Nah, itu tanda kutip senang anak-anak. Itu yang seringkali saya sampaikan. Ketika kita mau melayani sekolah minggu, kita bukan hanya sampai pada level bahwa saya senang anak-anak. Tetapi ini yang dinamakan pelayanan itu bukan area di mana yang saya suka, tetapi adalah area yang di mana Tuhan itu gerakkan hati kita untuk melayani. Nah, kalau kita sampai pada level untuk memahami bahwa saya mau melayani anak-anak karena anak-anak ini butuh Injil. Nah, itu adalah level yang cukup dalam sehingga dia apapun yang terjadi di dalam pelayanan sekolah minggu dan seberat apapun dia akan mengerjakannya. Kemudian yang kedua, kecenderungan pemimpin adalah kita cenderung memilih orang dengan apa yang dikatakan talenta dia. Kita lihat, oh dia kayaknya pintar main musik nih, kita ajak dia main musik. Dia pintar ini, dengan skill yang dia punya. Akhirnya orang-orang yang seperti ini masuk di dalam gereja dan melayani di dalam gereja, tetapi dengan membawa satu pemikiran bahwa saya ada di dalam gereja, saya melayani karena saya punya sesuatu. Nah, ini yang seringkali sebenarnya kita tidak bisa untuk menyalahkan daripada orang tersebut. Dia mungkin belum memahami namanya arti pelayanan itu, tapi karena dia tidak dibimbing secara menyeluruh, apa arti pelayanan, apa itu konsep pelayanan, dan kita juga ketika meng-approach dia juga salah, karena kita mengajak dia dengan satu, biasa kan begitu, wah ayo kamu pelayanan, karena kamu saya lihat tuh pintar tuh nyanyi gitu ya, suaramu bagus gitu ya. Nah, kalimat-kalimat itu sebenarnya bagi pemimpin-pemimpin gereja harus hati-hati. Itu adalah kalimat-kalimat jebakan iblis untuk membawa dia keluar untuk melihat yang namanya pelayanan itu karena saya punya sesuatu. Tetapi ketika kita mengajak, ayo mari kita sama-sama melayani. Melayani apa? Mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kalau ditanya, apa yang bisa saya kerjakan? Saya kalau ditanya kepada jemaat gitu, apa yang bisa saya kerjakan? Apa yang bisa saya kerjakan? Kalau ada jemaat bertanya seperti itu, buat saya itu akan sangat baik sekali. Saya katakan, mari kamu datang beribadah, kamu mulai melayani dan tanyakan kepada Tuhan, apa yang Tuhan akan taruh di dalam hatimu, kegerakan apa yang ada Tuhan taruh di dalam hatimu, dan itulah yang akan kamu coba melayani. Lalu kemudian kita pemimpin apa tugasnya? Kita pemimpin adalah membimbing dia, mengarahkan dia, melatih dia, sehingga apa dia bisa melayani bukan secara skill, karena skill itu perlu waktu, tetapi melatih dia melayani dengan penuh kerendahan hati. Nah, kecenderungan bagi kita adalah kita seringkali lebih nyaman mencari orang-orang yang sudah potensial. Orang-orang yang sudah punya isinya, artinya, oh dia sudah pintar nyanyi, pintar musik, pintar ini, pintar itu. Kita lebih nyaman dengan orang-orang yang seperti itu. Itu bagi pemimpin gereja. Tetapi di sini kita harus melihat bahwa ketika kita mau mengajak seluruh jemaat, justru yang paling indah, pengalaman kami melayani, di sini, kami tuh pernah mengalami satu pelayanan yang namanya Pasutri.
pada waktu itu di Sunter. Saudara boleh tanya kepada jemaat kami di Sunter, di GKY Sunter. Ada pengalaman yang kami alami adalah kami mengumpulkan satu waktu ketika kami jadi pembina pasutri, kami memilih pengurus-pengurus sama sekali mereka itu adalah orang-orang yang tidak punya skill di dalam melayani. Tetapi mereka itu punya hati untuk melayani. Saudara, itu berbeda sekali yang kami alami. Jadi ketika di dalam pelayanan mereka itu pada waktu kami jadi kepengurusan yang kami bentuk itu dimulai dengan apa? Bukan dimulai dengan apa yang akan kamu kerjakan di dalam pelayanan, tidak. Tetapi kami memulai itu dengan kelompok kecil. Kami adain KTB. Setiap kali kami ada PA. Saudara tahu mereka itu adalah orang-orang yang sangat-sangat baru di dalam melayani. Untuk berdoa pun mereka tidak bisa berdoa, apalagi untuk disuruh memimpin. Saudara tahu untuk memimpin sesuatu tentu ini sudah masuk di dalam satu kepengurusan. Untuk berdoa mereka masih bingung, jadi akhirnya kami menjadwal mereka, menggilir mereka satu demi satu untuk berdoa. Sekalipun ada yang berdoa itu dibaca, boleh ya Pak, Bu, saya hari ini saya pimpin doa, kita sudah gilir nih, tapi saya baca ya, oh tidak masalah. Kamu baca. Artinya kita juga pemimpin gereja harus melihat bahwa ada area di mana mereka mungkin gagal di dalam melayani, tetapi kegagalan itu akan membawa mereka bertumbuh. Bertumbuh bukan bertumbuh untuk menjadi lebih baik melayani, tetapi bertumbuh di dalam pengalaman rohani mereka bersama Tuhan. Nah, proses itu terjadi sampai akhirnya mereka itu kemudian ketika kita melihat bagaimana progres mereka untuk bisa melayani dengan lebih baik dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, itu yang menjadi sebuah kebanggaan bagi seorang pemimpin-pemimpin gereja. Nah, ini pengalaman yang kami alami gitu ya, di dalam kami melayani. Jadi, melibatkan banyak orang itu, kami tidak, begitu juga saya sebagai guru pembina sekolah minggu pada waktu itu. Saya nggak mencari orang yang kamu itu punya skill sesuatu, tidak. Tetapi saya mencari orang yang kamu benar-benar punya hati untuk melayani, yang pertama. Dan kedua, kamu punya pemahaman yang benar untuk melayani di dalam sekolah minggu. Sehingga apa? Ketika kamu punya pemahaman yang benar bahwa kita mau melayani di Sunday School ini untuk apa? Untuk memberitakan Injil kepada anak-anak. Untuk membawa anak-anak itu bertemu dengan Tuhan. Itu prinsipnya akan membawa ini bersama-sama di dalam satu pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Jadi poin saya adalah melibatkan jemaat itu kita ini bukan bicara untuk hamba Tuhan ya, tetapi ini bicara kepada semua. Baik itu majelis, baik itu pemimpin-pemimpin area gereja. Jangan kita terpaku dengan melihat talenta dia. Talenta itu yang tadi Pak Gunung sudah jelaskan bahwa talenta yang dia sudah miliki, yang Tuhan sudah taruh kepada dia, dia pintar nyanyi, pintar ini, jangan terjebak di sana. Tetapi ketika kita melihat justru ada jemaat yang begitu setia dengan kesederhanaan, justru disitulah kita bagaimana kita mulai mendoakan dia secara pribadi. Tuhan, saya melihat ada orang ini, dia begitu setia. Kalau Tuhan izinkan dia mau melayani, kasih kita keberanian untuk mengajak dia dan dia terbuka hatinya, maka Tuhan pasti akan bekerja. Nah, buat saya ini pelayanan sehingga apa? Seluruh jemaat itu bisa melayani secara menyeluruh. Kalau konsep dari seorang pemimpin gereja itu kita tidak terjebak untuk melihat orang dari skill dia. Iya, saya jadi teringat tuh yang tadi diceritain. Iya, setelah dia bisa berdoa, saudara ya, tutup mata, nggak pakai catatan, wah dia teriak loh, hore ya. Jadi dia seperti mengalami kemenangan pada waktu itu, ya. Jadi dia masuk dalam tahap yang berikutnya dalam pertumbuhan rohani dia, berdoa, ya. Ya itu saya ingat banget pengalaman itu, ya. Ya, terima kasih atas penjelasan dari Bu Livin, sangat memberkati saya, mungkin Bapak Ibu juga ya.
dan itu sharing yang luar biasa menurut saya, dan cukup dahsyat bagaimana melihat orang-orang yang cinta Tuhan dan talentanya mungkin harus lebih diasah gitu ya, harus diasah dahulu. Nah, yang pertama berarti cinta Tuhannya dulu gitu ya. Menarik. Oke, ada lagi Bapak Ibu satu pertanyaan lagi sebelum kita akhiri. Silakan Bu Anita. Saya sharing aja ya dari pertanyaan yang tadi, berbagi pengalaman gimana waktu anak-anak saya masih kecil. Kebetulan suami aktivis di bidang musik waktu itu, sangat berbakat lah di musik gitu. Jadi kami dan anak-anak yang waktu itu masih kecil, walaupun tidak bisa nyanyi waktu itu, mungkin ini buat Pak Dedi ya, nggak apa-apa, tetap diajak gitu. Bahkan waktu itu Bapak membuatkan suatu kelompok paduan suara untuk anak-anak. Jadi anak-anak kami sengaja diikutkan sambil melatih anak-anak yang lain. Dari situ, dari nggak bisa nyanyi sampai kenal not dan bisa nyanyi. Tapi untuk gimana supaya anak-anak mau melayani gitu kan? Ya rame-rame diajak gitu, kita gantian. Kita saling melayani. Jadi waktu Bapak yang akan bertugas, misalnya jadi pemusik di ibadah, kita semua anggota keluarga yang lain ya ikut membantu pelayanan ini. Dalam hal ini kita melayani secara tidak langsung. Kita harus sama-sama berangkat bareng. Karena pemusik harus hadir sekian menit sebelum ibadah mulai. Jadi seluruh anggota keluarga, kalau ada yang bertugas pelayanan, semua bangun lebih pagi, berangkat sama-sama. Nanti gantian, waktu yang bertugas pelayanan saya, sama, gantian. Bapak yang ikut, gitu kan, bangun lebih pagi dan sebagainya. Demikian juga dengan anak-anak. Waktu seperti Bu Livin bilang, kita mempercayakan kepada guru sekolah minggu ataupun pemimpin-pemimpin di youth dan lainnya untuk mengajak anak-anak ini pelayanan. Jadi kita sebagai orang tua mendukung. Kalau diberi tugas pelayanan apa, ya kita bantu fasilitasi gitu. Kita antar latihan, kita sediain kostum atau apapun. Dan yang diperlukan supaya anak ini bisa pelayanan maksimal sesuai yang diberi kesempatan oleh pemimpin-pemimpinnya di kelompok umurnya masing-masing. Itu berlanjut terus, kami bergantian. Sempat waktu GKY Cibubur punya 3 jam ibadah, 2 pagi, 1 sore. Ya terpaksa karena rumah kami cukup jauh, misalnya kami ada tugas Bapak pagi, saya sore. Seharian kami dari pagi sampai sore di gereja. Anak-anak ya tidur-tidurlah di gereja. Seperti itu sharing dari kami ya. Puji Tuhan, setelah mereka beranjak dewasa, mereka bisa membuat keputusan sendiri. Kami bisa melepas mereka untuk memilih sendiri mau pelayanan di mana. Dan puji Tuhan, selalu ada kesempatan, ruang yang diberikan oleh pemimpin-pemimpinnya untuk terlibat. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Anita. Thank you Bu Anita untuk sharingnya. Mungkin ini sudah waktunya Pak Arthur bisa ditutup.
Ini apa Pak Arthur lah, mungkin lagi izin ke toilet mungkin. 2120 kilokalori. Pak Atur, Pak Arthur. Mungkin lagi ke ini, mungkin kita tutup dulu ya. Sudah ini minta Pak Tatang mungkin bisa tutup dalam doa dulu. Oke, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gunung dan juga Bu Livin yang pada malam hari ini, tentunya di sana lebih malam ya, sudah memberkati kita semua lewat firman dan juga sharing-sharingnya. Tuhan berkati pelayanan dan juga keluarga dari Pak Gunung dan juga Bu Livin dan anak-anak. Mari kita sama-sama berdoa ya. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau memberikan kepada kami talenta, karunia, sehingga kami boleh berbagian di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini kami boleh bersekutu dan kami diingatkan kembali bagaimana di dalam keluarga sebagai pasutri kami juga dipercayakan untuk berbagian membangun anak-anak kami, membangun hidup kami, dan semua itu ditujukan untuk satu hal, itu untuk memuliakan Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan lewat sharing, kami juga boleh membawa keluarga kami pada tujuan yang Tuhan inginkan. Itu kami sama-sama boleh membagi hidup kami, ikut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan itu, menjadi berkat bagi sesama, bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, biar Tuhan terus bersama dengan setiap kami, sehingga keluarga kami bertumbuh, keluarga kami mengasihi Tuhan, dan keluarga kami boleh menjadi berkat di dalam perkenanan Tuhan. Di dalam Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, diingatkan untuk bulan depan masih dengan satu seri yang sama. Rumahku adalah gerejaku, tempat kami belajar, ya, yang akan disampaikan oleh Bapak Rizal Badudu. Kalau nggak salah dia juga sebenarnya dia di GKY Puri, tetapi kalau nggak salah sekarang ini masih di Amerika. Jadi kita juga Zoom-nya itu kitanya jam berapa, dianya jam berapa gitu di sana. Ya. Jadi harap kehadirannya dan pasti akan memberkati kita ya, seperti malam hari ini saya percaya kita semua diberkati. Sebelum kita akan tutup, mungkin mau foto ya. Buka kamera dulu beberapa Bapak Ibu yang masih tutup kamera untuk diambil gambar oleh Pak Dedi. Ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah. Terima kasih untuk partisipasi hari ini. Terima Tuhan kasih semuanya. terima kasih Pak Terima kasih, Pak Gunung. malam semuanya. Thank you. Luar biasa. Tuhan berkati ya. Bu Livin, makasih. Selamat istirahat. Semua kesempatan melayani ya. Ya. Berkati.